Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Tengah hangat diperbincangkan di media tentang pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyakumolo resmi menghapus tenaga honorer pada tahun 2023. Apakah kebijakan ini tepat di era ekonomi Indonesia saat ini? Lalu, jika honorer dihapuskan, bagaimana nasib ribuan orang tersebut? Apakah akan jadi pengangguran dan beban negara? Di sini, saya Silva Angel Priana dengan NIM 41121023. Saya Septinur Laili dengan NIM 41121022. Saya Reni Ersa Agustin dengan NIM 41121004. Saya Dita Yoktaviani dengan NIM 41121032. Dan saya Ristiana Saputri dengan NIM 41121040. Kami dari kelompok 2 akan mencari berbagai tanggapan dari masyarakat tentang kebijakan ini. Jadi, ikuti rangkaian kegiatan kami. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reni Ersa Agustin. Saya sedang berada di Universitas Peradaban. Dan di samping saya itu ada salah satu mahasiswa Universitas Peradaban. Oke, selamat pagi Mas. Pagi, Kalau boleh tahu namanya siapa ya Mas ya? Urip Purnama. Oke, Mas Uri pasti kan udah tahu nih ya tentang kebijakan pemerintah melalui Menteri PANRB terkait penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. Nah, gimana sih tanggapan dari Mas Urip itu sendiri? Oke, baik. Jadi untuk kebijakan ini tuh adalah kebijakan yang menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwasannya kebijakan ini itu akan direncanakan ataupun diterapkan mulai pada November di tahun 2023. Iya. Sedangkan yang seperti kita lihat sekarang, tenaga kerja sekarang itu banyak sekali yang berstatus sebagai honorer. Contohnya itu dalam dunia pendidikan adalah sekarang ini masih banyak guru-guru yang honorer, belum berstatus sebagai pegawai negeri ataupun PNS. Jadi ketika kebijakan itu diterapkan, maka akan banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, dan hal itu juga akan menimbulkan angka pengangguran semakin meningkat. Oke, menurut Mas Urip kan jurusan PGSD nih, bakal berpengaruh nggak sih terhadap minat mahasiswa baru yang akan masuk ke jurusan keguruan ini? Baik, jelas akan sangat berpengaruh. Karena apa? Karena pandangan mengenai jurusan khususnya PGSD ataupun fakultas keguruan yang lainnya itu akan berubah. Para mahasiswa baru itu lebih berpikir bahwasanya ketika memilih suatu jurusan itu berpikir kepada orientasi di masa depan. Sedangkan ketika guru honorer itu dihapus, maka kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan bahwasanya akan ada terjadinya pengangguran khususnya di dalam dunia pendidikan. Oke, terkait dari jumlah mahasiswa yang sudah masuk ke guruan itu, yang bakal berprofesi menjadi guru itu bakal berdampak nggak sih Mas? Kemungkinan malah akan berkurang dikarenakan bahwasanya ada kebijakan tersebut. Tapi di satu sisi mahasiswa itu akan lebih berpengaruh ketika penghapusan itu bukan pada tenaga honorer, yaitu kepada PNS. Karena mahasiswa sekarang itu berpendapat bahwasanya PNS itu hidupnya akan terjamin. Ada jaminan pensiun ketika seorang guru tersebut telah melalui masa pensiunnya. Jadi ketika honorer itu dihapus itu akan berdampak, tapi lebih berdampak daripada PNS, lebih besar PNS daripada honorer. Oke, kan jadi tadi Mas Urip itu udah jawab tentang pro dan kontranya ya terkait kebijakan tadi. Nah, harapan Mas Urip terkait kebijakan penghapusan honorer di tahun 2023 itu apa sih? Baik, harapan saya itu kepada pemerintah, khususnya pemerintah Republik Indonesia, buatlah kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Buatlah kebijakan agar masyarakat itu bisa mencapai kesejahteraan sosial. Ketika membuat suatu kebijakan, jangan sampai ada permasalahan baru. Jangan sampai ada problematika baru. Oleh karena itu, suatu pemerintah itu harus bisa menemukan solusi agar tidak terjadi permasalahan yang lain. Oke, mungkin cukup sekian ya Mas ya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kerjasamanya Mas.
Halo semuanya, saya Septi Nurlaili dengan NIM 41121022. Jadi di sini saya sudah bersama narasumber kami, yaitu mahasiswi dari program studi PGSD dari Universitas Peradaban. Dengan siapa Mbak? Sajita. Gimana kabarnya hari ini Mbak Sajita? Alhamdulillah baik. Oke, kira-kira udah siap belum nih diwawancara oleh saya? Ya oke, insya Allah siap. Oke, jadi saya akan langsung ke inti pembicaraannya Mbak. Jadi di sini saya akan mewawancarai Mbak mengenai peraturan pemerintah melalui Menteri Pan-RB yang katanya mau menghapuskan tenaga honorer pada tahun 2023. Nah, mengenai hal itu, kira-kira gimana sih tanggapan Mbak Sajita selaku mahasiswi dari program studi PGSD? Tanggapan dari saya terkait kebijakan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 itu tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri itu salah satunya adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Saya ambil contoh di dunia pendidikan. Nah, misalnya nih guru, tidak semua guru itu mempunyai pekerjaan selingan. Dalam artian mereka itu hanya fokus menjadi seorang guru saja, walaupun mereka itu hanya mendapatkan gaji yang bisa kita bilang itu sedikit. Nah, karena mereka pengangguran, padahal mereka punya kebutuhan yang sangat banyak yang harus mereka tanggung, akhirnya mereka melakukan tindak kejahatan. Mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal bahwasannya kebijakan ini itu punya dampak positif dan punya dampak negatif. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif dari penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Untuk dampak positifnya dalam dunia pendidikan itu salah satunya adalah pendidikan akan lebih berkualitas. Karena ketika tenaga pendidiknya atau gurunya itu berasal dari PNS, yang kita tahu sendiri bahwa untuk masuk PNS itu bukanlah suatu hal yang gampang. Kita perlu diseleksi terlebih dahulu, diuji terlebih dahulu, dites terlebih dahulu, agar bisa masuk ataupun lolos menjadi PNS. Sedangkan yang saya ketahui kalau guru honorer itu kan seleksinya tidak seberat seleksi PNS. Nah, untuk dampak positif yang kedua itu meningkatnya motivasi bekerja mereka. Jadi mereka akan lebih termotivasi karena mereka akan mendapatkan gaji yang lebih besar daripada gaji honorer yang kita tahu sendiri bahwa gajinya itu bisa dibilang sedikit, seperti itu. Kemudian kira-kira menurut Mbak Sajita kalau sepertinya peraturan ini benar-benar direalisasikan di Indonesia pada tahun 2023, itu bakal berpengaruh nggak sih sama minat mahasiswa baru yang nantinya akan memilih program studi PGSD? Menurut pendapat saya, kebijakan ini pastinya bisa mempengaruhi fakultas keguruan. Dalam artian peminatnya itu akan menurun atau tidak sebanyak tahun sebelumnya, kayak gitu. Jadi sama kayak tadi tuh, kalau sepertinya keputusan ini ataupun peraturan ini nantinya akan direalisasikan di Indonesia, kira-kira itu bakal berpengaruh nggak sih sama fresh graduate ataupun para sarjana yang mereka itu pada dasarnya memiliki latar belakang pendidikan PGSD, tapi akhirnya karena adanya peraturan ini mereka jadi lebih memilih untuk tidak berprofesi sebagai guru gitu. Menurut saya pastinya akan berpengaruh bagi si penakut, dalam artian mereka itu nyerah dulu sebelum bertanding karena mereka sudah tahu bahwasanya untuk jadi PNS itu tidak gampang, harus ada seleksi-seleksi kayak gitu. Oke, karena tadi adalah last question, jadi terima kasih banyak ya Mbak Sajita sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh kelompok saya. Hai teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan salah satu dosen yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Selamat sore Ibu, apa benar dengan Ibu Hori? Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan berita yang sedang beredar pada saat ini. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya kebijakan pemerintah yang disampaikan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, yang menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 nanti? Oke, terkait dengan penghapusan honorer akhir tahun 2023 ya. Ada dua sisi, ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, secara singkat saja untuk sisi positif memang itu yang tenaga honorer diangkat nanti jadi P3K atau ASN itu tentunya meningkatkan kesejahteraan. Tapi untuk sisi negatifnya biasanya ya bisa meningkatkan pengangguran juga dan bisa menurunkan psikologi seseorang karena ada penghapusan tersebut sehingga ada PHK atau lainnya gitu.
Lalu apa harapan Ibu dengan adanya kebijakan ini untuk kedepannya? Untuk harapan ya pastinya nanti bisa dikaji ulang karena masih banyak menuai kontra ya. Pro-nya itu mungkin bagi yang ada harapan untuk jadi ASN atau P3K, tapi kontranya kan yang nanti ada PHK ya itu. Nah, peluang walaupun ada peluang tapi kecil itu mungkin nanti outsourcing akan masuk gitu kan. Jadi kembali kepada tenaga kontrak bukan tenaga honorer. Paling peluangnya nanti di situ. Nah, jadi nanti pemerintah untuk bisa mengkaji ulang atau kalau menunda sih saya bukan berharap seperti itu, tapi mengkaji ulang sehingga ketika ada keputusan seperti itu memang sudah ada kebijakan yang akan dilakukan setelah ada penghapusan honorer. Gitu. Baik, terima kasih Bu atas jawaban dan tanggapannya. Siang, saya Dita Yoktaviani. Saat ini saya sedang berada di salah satu universitas, yaitu Universitas Peradaban. Dan di samping saya sudah ada salah satu narasumber yang dimana merupakan salah satu... Selamat siang, dengan Mbak siapa? Mbak Dian. Bagaimana sih Mbak tanggapan Mbak tentang adanya penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 ini? Di antara banyaknya antara setuju dengan tidak setuju, banyak yang berdominan dengan tidak setuju. Mengapa? Karena tenaga honorer merupakan support system di antara salah satu instansinya masing-masing. Karena tidak semua tenaga honorer memiliki basic yang sama. Adapun misalkan maju ke tingkat selanjutnya, mereka tidak akan bisa lolos semua. Begitu sih Mbak, mungkin ya kurang efisien bagi mereka-mereka yang tidak mempunyai basic yang lebih. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih Mbak nantinya kan mahasiswa PGSD sendiri kan nantinya akan menjadi guru honorer ya. Untuk itu apakah mempengaruhi nantinya untuk lulusan ini? Sebenarnya untuk mempengaruhi atau tidaknya tergantung pada masing-masing diri kita. Misalkan dari diri kita mempunyai jiwa semangat yang tinggi untuk tidak menjadi guru honorer, pastikan nanti ada lonjakan-lonjakan selanjutnya untuk bisa menjadi yang lebih baik, bisa menjadi seperti yang sekarang P3K dan PNS. Baik. Gitu sih Mbak. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih ya Mbak. Tadi kan udah mempengaruhi tentang kelulusan yang nantinya akan menjadi calon guru ya untuk mahasiswa PGSD sendiri. Dan untuk universitas sendiri menurut Anda ini akan mempengaruhi nggak sih dari jumlah mahasiswa yang akan menjadi jurusan PGSD ini? Sepertinya tidak mempengaruhi ya Mbak, karena kembali lagi itu kepada basic-basicnya masing-masing. Adapun nanti dampaknya paling banyak kan pastinya pengangguran akan banyak. Benar-benar. Pengalihan kebijakan publik dari misalkan seperti nanti misalkan penghapusan guru honorer, pastikan pelayanan publik akan bingung dan pusing mau memasukkan masukan tenaga-tenaga yang sudah P3K atau PNS, sedangkan secara aturan pemasukan antara PNS dan pensiun itu tidak balance. Jadi mungkin sangat mempengaruhi kepada pelayanan publiknya. Baik, mungkin itu saja ya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Kegiatan dari kelompok 2, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for watching.